tujuannya adalah apa yang diinginkan Bang Tigor, ada sebagai pelaksana kebijakan publik harusnya tanggap soal mitigasi persoalan kematian listrik ini yang tidak dijalankan sama sekali. Nah, mungkin Pak Tigor bisa menjelaskan kenapa sih kok gugat itu gitu. Ya, ini memang tadi saya dapat informasi seperti dikatakan oleh kuasa hukum saya, Mas Ari. Ada ini gugatan ke-6 ya untuk PLN ya, dalam kasus blackout 4 Agustus yang lalu. Nah, sementara kalau gugatan saya ini adalah gugatan terhadap PLN yang menyebabkan saya terlunta-lunta ya 7 jam lebih di stasiun Bogor karena blackout itu menyebabkan KRL itu tidak bisa beroperasi ya untuk dari Bogor ke Jakarta. Saya waktu itu mau pulang dari Bogor ke Jakarta, sampai di stasiun Bogor sekitar jam 1 siang. Saya akhirnya pulang ke Jakarta itu dijemput anak saya sekitar jam 9 malam. Nah, jadi kondisi itu yang saya rasa ini sebuah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PLN. Kenapa? Karena dalam pasal 28 Undang-Undang nomor 30 tentang ketenaga listrikan dikatakan bahwa penyedianya itu PLN harus punya kewajiban menyediakan layanan ya, memberikan daya listrik yang jelas, ada kepastian, ada kejelasan. Nah, dalam kondisi blackout kemarin itu nggak ada kejelasan ya, sampai akhirnya memang berkali-kali stasiun Bogor pengelolanya mengatakan mereka tidak bisa beroperasi karena tidak ada pasokan listrik dari PLN ya. Nah, saya sebagai pengguna komuter lain dirugikan, akhirnya nggak bisa pulang naik KRL ke Jakarta. Saya dijemput oleh anak saya. Nah, gugatan saya menggugat supaya pengadilan menyatakan PLN bersalah ya, dan menyatakan juga agar PLN meminta maaf kepada saya secara terbuka dan membayar denda sebesar Rp6.500. Kenapa tuntutannya hanya Rp6.500? Itu menggantikan biaya saya membayar tol dari Bogor ke Jakarta. Karena kan saya akan dijemput naik mobil sama anak saya. Jadi kan tolnya kan kalau Bogor Jakarta, Jakarta Bogor itu kan Rp6.500. Jadi saya hanya minta Rp6.500 ganti ruginya. Mungkin teman-teman berpikir loh kok murah sekali gitu ya. Nah, atau mungkin mengada-ngada, enggak juga, karena itu diatur tadi di Undang-Undang Kelistrikan nomor 30 tahun 2009 dikatakan pasal 28 PLN punya kewajiban menyediakan ya. Di pasal 29 kalau dia tidak memenuhi kewajibannya, saya sebagai konsumen listrik ya itu harus mendapatkan ganti kerugian ketika dia tidak berfungsi dengan baik. Itu. Jadi saya hanya minta satu, ya saya ulangi, pengadilan menyatakan PLN bersalah. Kedua, PLN harus meminta maaf kepada saya secara terbuka ya lewat media massa. Ketiga, PLN membayar ganti rugi pada saya Rp6.500 mengganti ongkos saya membayar tol Bogor Jakarta. Itu aja. Barang bukti yang dibawa untuk hari ini apa saya? Kami daftarkan aja. Daftar aja belum. Nanti dalam persidangan ya. Kalau bukti jelas ada, saya punya bukti misalnya penggunaan kartu e-tol saya. Ya, ketika saya berjalan bersama anak saya masuk ke jalan tol Bogor sampai ke Jakarta. Itu pertama. Kedua kan saya punya bukti-bukti foto, video selama saya terlunta-lunta di stasiun Bogor pada tanggal 4 Agustus lalu. Ini Bapak mewakili pribadi sendiri atau? Saya pribadi. Tapi ini efeknya kan multiplying efek ya. Tadi PLN menyatakan bersalah, itu yang penting. Ya, itu yang penting. Karena selama ini kan PLN merasa bener aja kan, cuek aja dia. Bilang ganti rugi katanya sesuai dengan ganti rugi mereka berapa 30% katanya. Nah itu juga nggak benar. PLN itu jangan menghitung kerugian berdasarkan aturannya dia sendiri. PLN itu harus ya memberi ganti kerugian sesuai kerugiannya konsumennya gitu loh. Jangan mikirnya ganti kerugian sesuai dengan aturan dia, nggak benar itu. Ya makanya saya minta ini dievaluasi PLN. Ya. Jadi saya minta kan 6.500, saya pengen tahu kan itu nggak sesuai dengan ketentuannya kan, PLN harus mengganti 30% gitu kan dari kerugian saya. Nah itu di bawah. Saya juga konsumen listrik di Jakarta yang mengalami kerugian juga, tapi saya minta hanya 6.500. Saya pengen tahu ini dipenuhi apa enggak gitu loh. Nah kalau ini dipenuhi berarti
ketentuan yang diatur bahwa ganti rugi 30% PLN itu nggak berlaku. Bang, yang tergugatnya PLN doang atau Hanya komuter PLN. lain juga? Hah? PLN. Kalau komuter lain sudah meminta maaf kepada saya. Langsung ke Ya, sudah minta maaf, mengaku salah, melakukan klarifikasi dan membayar ganti rugi Rp5.000 kepada saya. Gitu loh. Kan ini kan sebetulnya kan termasuk komuter lain waktu itu ya. Cuma kan saya kasih sama teman-teman kuasa hukum ngasih waktu seminggu. tidak seminggu ternyata dipenuhi. Gitu. Oleh komuter lain itu dipenuhi. Ya, PT KC memenuhi. Oke, kita klarifikasi segala macam, dia minta maaf dan membayar ganti rugi Rp5.000. Rp5.000 itu kan kenikmatan yang gagal saya nikmati. Ya, dari Bogor ke Jakarta itu kan ongkosnya Rp5.000. Nah, ini juga saya hanya minta, ya, saya harus mengeluarkan biaya membayar tol dari Bogor ke Jakarta Rp6.500. Jadi ini lihatnya gini, ini kami mau melakukan terobosan hukum. Ya, karena PLN merasa benar nih, ya kan, merasa benar, udah gitu nyalahin konsengon, ya enggak. Nah, gitu. Soal itu satu, kedua, masalah ganti rugi PLN mengatakan kami juga rugi katanya kan, 80 miliar, tapi dia nggak menghitung kerugiannya masyarakat. Ketika ditanya bagaimana kerugian masyarakat, mereka punya aturan katanya membayar. Nah, sekarang saya minta nih di bawah aturan yang mereka buat gitu loh, ya. Hanya Rp6.500. Kalau ini diputuskan oleh pengadilan harus bayar Rp6.500 ke saya, berarti ketentuan ganti rugi, besaran ganti rugi yang dibuat oleh PLN nggak berlaku. Artinya apa? Salah itu ketentuannya. Gitu loh. Kenapa? Karena pengadilan tidak memakai aturan itu kan gitu. Pengadilan memutuskan memakai tuntutan saya sesuai kebutuhan atau kerugian yang saya alami. Nah, artinya masyarakat bisa menggugat beramai-ramai PLN, Berdasarkan ya, kerugian. meminta ganti kerugian berdasarkan kerugian mereka masing-masing. Jadi nggak bisa dipatok 30%, terus yang pakai voucher hanya 20% ya. Nah, itu nggak bisa dengan biaya minimal lagi. Nah, jadi ini adalah perjuangan kami untuk membangun perubahan, ya, membangun perubahan dan membangun keadilan. Sebagai konsumen. Ya, sebagai konsumen, makanya kita berharap semua konsumen di Indonesia menjadi konsumen yang cerdas, konsumen yang kritis, jangan diem. Ini baru 6. Memangnya yang rugi cuma 6 nih. Jawa Barat itu. Ya, gitu loh. Makanya ini sebetulnya ini pembelajaran yang mau kami bangun. Ya, supaya ada keadilan. Ya, untuk masyarakat. Jelas. Ini kok mau untung sendiri gitu loh. Gugatan Abang perdata biasa atau? Perdata biasa, perbuatan melawan hukum. Jadi kalau gugatan perdata melawan hukum itu kan dasarnya 1365, 1367 KUH Perdata. Ya, dasarnya apa? Kami menganggap PLN tidak melakukan kewajiban hukumnya. Akibatnya apa? Karena dia tidak melakukan kewajiban hukumnya, saya sebagai konsumen dirugikan. Ya, mengalami kerugian hukum. Karena saya mengalami kerugian di 1367 dikatakan saya harus mendapat ganti kerugian. Gitu loh. Ya, jadi jelas dasarnya. Nah, ini harus dipakai oleh masyarakat yang lain. Mari gugat. Itu satu. Kedua, ternyata gugatan publik ini mahal. Saya tadi harus bayar 1,3 juta. Nah, ini juga pemerintah harusnya membuat sistem hukum yang katanya kan sistem hukum Indonesia itu cepat, murah, sederhana. Ya enggak? Nah, tapi nggak murah nih. Saya gugatin 6.500 ganti ruginya, tapi biaya mendaftar gugatannya 1,3 juta rupiah. Nah, harusnya pemerintah membangun sistem hukum juga supaya masyarakat mudah mengakses atau mendapatkan keadilan. Nah, ini jadi pelajaran. Akhirnya 1,3 juta itu dijelasin nggak Pak nomenklaturnya untuk apa aja gitu? Ya, semuanya katanya untuk panggil, biaya apa lagi tuh Mas? Ada sebenarnya sih langsung total untuk gugatan untuk Satora gitu ada dikatakan. satu Ada, uang itu 1,3 gitu. Nah, ya ini kan nggak Sebenarnya apa yang dikatakan Bang Tigor itu, Pak Tigor tadi, sebenarnya kalau untuk gugatan publik. publik harusnya ada keringanan atau dibebaskan. Ini kan bentuk pembelajaran konsumen gitu. Tapi kalau kayak gini tadi ada ibu yang mengadu tempatnya rumah kulkasnya rusak, mau gugat gimana dengan biaya segini gitu loh. Itu contoh ya. Kami juga menemukan tadi di dalam. Dia cerita kok ke kami ya. Ya, ini jadi yang mungkin perlu pemerintah membangun sistem hukum betul-betul agar masyarakat yang jadi korban dan tidak mampu ya bisa menggugat, mendapatkan keadilan buat dia.
Coba deh, logis nggak biayanya? Saya gugat dendanya cuman 6.500, saya kan nggak bisa gugat lebih, ya kan? Gugat lebih. harus bayar langsung di tempat? Ya harus bayar, mana mas? Bukti bayarnya mas? Bet, bukti bayarnya mana bet? Bukti bayar. Oh ini mas, ini dia nih. Lunasi. Nih, bayangin tuh, 1,294 juta. Sementara gugatan yang saya minta 6.500. Indonesia ini belum adil kan? Sistem hukumnya berarti belum berpihak pada korban. Ya? Kalau perdata emang bukannya gitu bang, biaya perkara ditanggung Negara sama punya penggugat. kewajiban, mau perdata kek, mau pidana kek, negara punya kewajiban memfasilitasi warga negaranya untuk meraih keadilan. Kenapa? Mereka bilang peradilan yang cepat, murah, sederhana. Nah kalau 1,3 lawan 6.500 murah apa gimana? Itu kan Indonesia mendeklar sistem hukumnya murah, cepat, sederhana. Gitu loh, jangan cuma ngomong gitu loh. Murah, cepat, sederhana gitu loh. Ya. Coba saya gugatnya cuma 6.500. Tapi biaya yang harus saya keluarkan 1,2 juta lebih. Harusnya kan ada sistem hukum yang mengakomodir gitu loh. Ya. Ini nggak ada. Nah, makanya banyak masyarakat korban blackout kemarin juga berpikir mau gugat. Biaya mahal. Jadi gini, kehilangan kambing harus jual sapi. Iya nggak? Gitu. Nah ini sistem hukum kita juga harus diperbaiki. Ya, gitu. Oke? Oke.